Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengesahkan Allah, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima adalah mengerjakan haji. Ini adalah perkara gitu kan. Perkara yang 5 ini adalah betul-betul rukun ya, rukun Islam yang memang seorang muslim akan terlihat gitu kan keislamannya ketika betul-betul 5 ini dijalankan ya. Karena iman itu kan tidak sekedar ngaku-ngaku saja gitu, saya muslim gitu, tapi ternyata rukunnya saja gitu kan tidak dijalankan. Sholat tidak pernah, paling sholat kelihatannya cuma maghrib saja, atau bahkan tidak pernah sholat 5 waktu, pas sholat lebaran saja misalkan. Itu bisa terlihat gitu, dia ini betul-betul Islam atau bukan gitu. Selain daripada itu, dia juga betul-betul bisa gitu, bacaan sholatnya bisa gitu, paham gitu arti daripada sholat gitu, sehingga kita bisa melihat oh dia muslim. Makanya yang membedakan orang muslim dengan orang yang bukan muslim itu adalah sholatnya. Makanya ini ibadah yang memang terlihat gitu, ibadah yang memang bisa dilihat gitu, sholat 5 waktu. Makanya ya ketika kita memilih pemimpin pun misalkan gitu, dia itu bagaimana nih gitu agamanya gitu. Kalau dia agamanya Islam, berarti dia akan menegakkan rukun Islam ini, akan menjalankan rukun Islam ini gitu. Tentu ya banyak gitu kan perintah-perintah Allah gitu, tidak hanya 5 rukun ini gitu, tapi semuanya akan mengikuti gitu. Kayak contohnya sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat orang itu betul, maka dia akan benar gitu perbuatannya. Dia tidak akan melanggar norma negara gitu, atau misalkan norma yang tatanan sosial gitu kan, tidak akan merusak sebuah tatanan sosial gitu kan. Ya sebenarnya antara norma agama, norma negara atau norma sosial gitu kan, sebenarnya kalau dikorelasikan itu ada hubungannya gitu. Karena selama unsur itu adalah, atau perbuatan itu adalah baik gitu kan, maka Islam sendiri pun tidak melarangnya, baik dan tidak merugikan orang lain. Dan tentunya gitu kan, kalau Islam itu betul-betul memang harus ada hujahnya gitu. Jangan sampai ketika kita menganggap baiknya sesuatu itu menurut pandangan kita, tapi memang betul-betul menurut pandangan Islam seperti apa gitu. Kalau seorang muslim ya, jadi kelihatan, jangan ngaku Islam saja tapi ternyata ya harus dibuktikan juga dengan tasdikun bil qalbi. Kan iman itu seperti itu, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Tidak hanya membenarkan dengan hati saja, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dan juga rukun yang harus dijalankan itu adalah mengeluarkan zakat. Bagaimana nih sikap seorang muslim gitu kan ketika dia menjalankan rukun ini? Apakah dia itu mengeluarkan zakat? Zakat itu tidak hanya dilakukan pada terakhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari, sudah mulai zakat itu kan zakat fitrah. Tidak hanya zakat fitrah saja, tapi zakat mal, zakat harta. Apakah ketika seorang muslim ini ketika dia memiliki kekayaan yang sudah mencapai nisab dalam 1 tahun, apakah dia ini mengeluarkan zakatnya atau tidak? Kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya padahal dia mengaku muslim, dia dipertanyakan keislamannya. Begitu ya. Ya jadi di dalam Islam tuh nggak ada yang namanya ngajarin hal-hal yang negatif, yang buruk, nggak ada. Semuanya kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kesehatan.
Karena ya di dalam tubuh kita ini kan ada 2 unsur, raga, jiwa, dan 2 unsur ini kan harus diperhatikan. Makanya kenapa urusan negara pun kita harus tetap bawa-bawa agama. Jangan sampai kita menjadi sekuler. Agama harus dijauhkan dari kehidupan. Beda dengan Islam. Islam itu agama yang sempurna. Dari bangun tidur mau tidur lagi itu ada aturannya. Dan seimbang aturannya. Kayak contohnya mungkin ada di agama yang lain ya. Kalau misalkan dia itu nggak seagama dengan dia, dianggapnya domba-domba sesat. Atau bahkan darahnya halal untuk dibunuh. Berbeda dengan Islam. Ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebenarnya kalau ditanya yang paling toleransi ya Islam, ajaran Islam tuh paling toleransi gitu. Ada lagi di ayat yang lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi Islam tuh yang paling toleransi. Makanya Islam itu sangat cocok dan sangat tepat ketika diterapkan di sebuah kehidupan berkeluarga, masyarakat ataupun bernegara. Karena memang ini bisa untuk semua kalangan, untuk semua manusia. Karena mengajarkan tentang etika, moral, bagaimana menjadi manusia yang beradab, bagaimana menjadi manusia yang memang betul-betul rahmatan lil alamin, Islam gitu. Cuma ada sebagian orang yang menganggap Islam itu radikal, padahal gitu kan Islam sendiri gitu kan, Islam itu perfect, agama yang sempurna, agama yang memang betul-betul rahmatan lil alamin gitu. Siapapun yang akan mengenal siapapun yang mengenal Islam, siapapun yang mendalami Islam, dia akan semakin jatuh cinta dan tertarik gitu. Dan dia akan mengucapkan saya bangga menjadi muslim. Karena memang ajarannya yang masuk akal gitu kan, sesuai dengan fakta gitu kan. Dan semuanya ada unsur ada unsur kemaslahatan gitu. Ya, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan bisa terlihat gitu ketika dia muslim gitu kan, tidak hanya aku Islam saja tapi dia nggak puasa Ramadan, berarti keislamannya dipertanyakan gitu. Tapi ketika dia betul-betul menjalankan puasa gitu kan, karena itu adalah rukun, berarti ya inilah dia orang yang muslim. Karena yang membedakan muslim ataupun non muslim itu ya dari ibadahnya ini gitu loh, yang rukunnya ini. Makanya ya kalau ada orang Islam yang belum berpuasa, bahkan gak pernah puasa, berarti ditanyakan keislamannya gitu. Dan juga mengerjakan haji. Kalau orang Islam ketika punya harta yang banyak, dia memilihnya bukan untuk jalan-jalan keliling dunia ke Amerika, ke Singapura atau ke Jepang atau ke Korea, tapi dia memilih untuk haji ke Baitullah, berarti dia seorang muslim. Karena dia betul-betul menjalankan rukunnya. Bahkan dia lebih mengutamakan urusan akhiratnya dibanding urusan dunianya. Misalkan negara yang dia sukain adalah negara Jepang contohnya, tapi dia ini lebih memilih untuk berangkat haji, mengerjakan haji gitu. Karena ya termasuk rukun. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu pun gitu kan, memilih pemimpin, kita lihat kualitas agamanya dia gitu. Kalau misalkan dia Islam, dia menjalankan rukunnya enggak gitu. Kalau dia menjalankan rukunnya, ya kita tentu harus memilih pemimpin yang seperti ini. Dan selanjutnya dilihat juga jejaknya, karena ya banyak juga orang yang sholat, banyak juga orang yang berpuasa, banyak juga orang yang zakat, tapi dia masih melakukan kemaksiatan dan dosa besar, dia melakukan kedustaan, ya itu kembali kepada pribadinya. Tapi kalau orang yang betul-betul menjalankan 5 rukun ini dengan benar gitu kan, memahami arti daripada tauhid, mengesahkan Allah, memahami arti daripada sholat itu untuk apa gitu kan, terus memahami zakat, memahami puasa bulan Ramadan, memahami mengerjakan haji, itu semuanya kan ada hikmah gitu. Ketika sudah memahami rukun-rukun dalam Islam, maka dia pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang Allah suka dan Allah ridha, dan dia akan menghindari, akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah murka dan Allah tidak ridho.
Makanya insya Allah kalau sholatnya benar, apa kata Allah? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.